محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya sampai pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan penjagaan, diberikan kesehatan dan kesembuhan yang sakit. Dan itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, hingga dengan perlindungannya, penjagaannya dan kesembuhan yang Dia berikan kepada kita semuanya, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita sebelum masa-masa PPKM kemarin yang diperpanjang dan diperpanjang lagi. Yang alhamdulillah ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya, dengan keutamaannya, kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di tempat ini. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana pada PPKM yang kemarin tentunya kita bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran ya di dalamnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana usia umur manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada di antara saudara kita yang mendahului kita karena wabah ini ya, di keluarga kami pun demikian, di jamaah kami pun demikian, yang ada di Pandaan pun seperti itu, juga merasakan dampaknya. Ada yang sakit, ada yang wafat, ada yang sakit kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sakit kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah ya, agar tatkala qadar Allah Subhanahu wa taala datang menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Silsilatu Akhta'in Nisa. Kita ada dalam pembahasan akhtaul mar'ah al-muta'alliqah bi zallati al-lisani wa afatuhu ya, kesalahan wanita berkaitan dengan ketergelinciran lisan dan bahaya-bahayanya. Yang kita sekarang insyaallah masuk pada halaman ke-44 ya, poin yang kelima, dosa yang kelima, yaitu tentang namimah. Tentang namimah yakni tentang adu domba ya. Kalau tidak salah pada pertemuan terakhir kita telah membaca sebagiannya awal ya, dan tidak ada masalah sekarang kita ngulangi lagi bagian awal-awalnya, kemudian kita lanjutkan sampai selesai pembahasan kita tentang namimah ya, tentang adu domba ini.
Berkata mu'alif Syekh Nada Abu Ahmad hafizahullahu ta'ala tentang namimah. Namimah itu adalah menukil ucapan di antara manusia dengan tujuan merusak serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, menukil ucapan-ucapan orang lain tentang orang lain, misalkan semacam itu. Ya, ada orang berbicara, ada A berbicara keburukannya B di hadapan C misalkan, ya. Awalnya adalah ghibah. Lalu sama C pembicaraan tersebut disampaikan kepada B. Dia pertamanya ghibah, kemudian namimah. Ya, dan namimah itu mesti isinya adalah ghibah. Ghibah yang kemudian menimbulkan namimah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Itu kalau kebenaran yang diucapkan. Kadang juga bukan kebenaran yang diucapkan tapi kedustaan. Ya, dia bercerita kepada B apa yang tidak dikatakan oleh A tentang B. Dia bercerita kepada A tentang apa yang tidak dikatakan oleh B, ya, tentang A. Ya. Jadi isinya adalah kedustaan. Sama saja, apakah isinya kedustaan, apakah isinya itu adalah sesuatu yang benar pernah dikatakan oleh masing-masing pihak misalkan, yang kemudian efeknya adalah timbul perpecahan, timbul pertentangan, timbul permusuhan, timbul kebencian, maka apa yang dia lakukan itu adalah namimah, mengadu domba, ya. Itu adalah namimah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi kita harus memperhatikan di dalam masalah-masalah ini. Kadang kita tidak sadar melakukan namimah, atau seseorang tidak sadar dia melakukan namimah. Ada orang datang kepada dia curhat. Dia curhat, mencurhatkan suaminya. Suamiku itu begini. Curhat. Lalu yang dicurhati ngomong sama suaminya, Mas, aku mang dikandani koncoku, suaminya itu begini. Suaminya kemudian ngomong sama suaminya yang curhati, bener gak kon ngini? Jari bojomu dikandani bojoku, ya, ngini. Itu apa Bu namanya, Bu? Itu apa, Bu? Itu namanya tabayun atau namimah, Bu? Bener tak kon ngini, ya, gitu ya. Itu tanpa sadar, mungkin niatnya tabayun tapi pada dasarnya itu adalah namimah. Ya, dengan dia menanyakan hal itu kepadanya, maka sesuatu yang selama ini tersembunyi dan ditahan di antara pasangan suami istri, kedua-duanya bersabar menahan kekurangan masing-masing, begitu terbongkar akhirnya jadi permusuhan. Kalau sama-sama tidak tahu itu tidak ada masalah, tapi kalau sudah sama-sama tahu jadinya bermasalah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Kadang seorang suami mendapati kekurangan istrinya, dia diem, tidak pernah komentar, tidak pernah protes kepada istrinya, cuman mungkin dia curhat sama temannya begitu. Maksudnya temannya kan harusnya diminta untuk dijaga rahasianya, ternyata khianat. Lalu dia cerita sama istrinya cross check sama istri teman suaminya. Nah, akhirnya kan jadi namimah seperti itu. Jadi hati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi perkara tersebut menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan sungguh Nabi SAW telah mendefinisikannya dengan sabda beliau, ala unabbiukum mal'adhu hiyan namimatu alqalatu bainan nas. Maukah kalian kuberitahu apakah itu al-adhu, yakni kebohongan dan kedustaan? Maka hiyan namimah, itu adalah namimah. Apa itu namimah? Alqalatu bainan nas, banyak bicara yang membuat permusuhan di antara manusia. Ya, jadi menukil pembicaraan, ya, manusia satu dengan manusia yang lainnya, tujuannya adalah untuk menimbulkan perpecahan di antara mereka. Jadi ada A misalkan bilang kepada B, ya, bilang kepada C tentang B, lalu C mengatakan awas kon tak kandakno B kon ditenono kon, ini misalkan gitu ya. Nah, ini
namimah. Kalau dia benar-benar menukilkannya, mengomongkannya kepada yang sedang dibicarakan, maka itu adalah namimah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan namimah itu hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaful ummah. Nah, dalil dari Al-Qur'an, dan ini dalam surah Al-Qalam 10 sampai dengan 13. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin." Dan jangan kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah, kulla hallafin mahinin, lagi dia hina. Hammaz, dia itu banyak mencela. Masya'im binamim, dia berjalan ke sana kemari di antara manusia dengan membawa namimah, permusuhan. Manna'in lil khairi, dia menolak kebaikan. Mu'tadin athim, dia lagi berbuat dosa yang melampaui batas. Utullin, dia itu adalah orang yang kaku, lagi kasar. Kemudian setelah itu ba'da dzalika zanim, dia banyak melakukan kejahatan, jahat orangnya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah firman Allah, hammazin masya'in binamim. Jangan kalian ikuti orang-orang yang berjalan ke sana kemari dengan membawa namimah. Jangan diikuti dan jangan didengarkan ucapannya. Ya, orang seperti itu jangan didengarkan ucapannya. Disuruh pulang, kemudian tidak dianggap ucapannya. Tatkala misalkan ada orang datang kepada kita berbicara tentang A yang dia mengatakan buruk tentang kita, padahal kita tidak ada masalah dengan A. Kadang kan seperti itu ya. Ada orang tidak punya masalah, A tidak punya masalah dengan B, tidak punya masalah, hatinya tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang C ngomong, aku mang teko omai si B, aku tadi datang dari rumahnya si B, dia ngomong tentang kamu begini begitu. Maka orang seperti ini yang ngomong kepada kita tentang keburukan kita yang diucapkan oleh orang lain misalkan, maka yang perlu kita perhatikan bukan berita yang dia bawa, tetapi yang perlu kita perhatikan orang ini. Jangan dianggap omongannya, kemudian berhati-hatilah dengan orang ini. Ya, jangan memberikan komentar apa-apa. Ya, cukup kemudian kita berkata kepada dia, cukup, tidak usah ngomong omongan orang lain tentang aku. Gitu ya. Tidak usah ngomong omongan orang lain tentang aku. Aku nggak butuh ya dengan berita-berita kamu seperti itu. Ya, sekalipun beritanya buruk tentang kita, jangan terpengaruh begitu. Dan orang itu wajib diwaspadai. Orang seperti itu tidak bisa diajak ngomong. Sebagaimana dia bisa menukil ucapan orang lain kepada kita, dia pun bisa menukil ucapan kita kepada orang lain. Maka hati-hati dengan orang yang datang seperti itu. Omongannya tidak perlu digugu, tidak perlu didengarkan, tidak perlu dimasukkan dalam hati, dianggap dia nggak pernah ngomong seperti itu ya. Kenapa? Karena khawatir dia punya jiwa namimah, mengadu domba, gitu ya. Jadi misalkan ada si A tidak pernah bermasalah kepada si B perasaannya begitu ya. Ya, lalu C datang kepada B, lalu B cerita, aku tadi ketemu sama si A. Si A ini tidak mau ucapkan salam kepada aku. Seludur gitu ya. Gak ndangak, gak noleh, ya melaku ngenceng misalkan semacam itu ya. Titenono kon ya. Aku gak bakal nyalami lek gak disalami dhisik. Ngomong ke siapa? Ke si C. Ya. Lalu C cerita kemudian si A kepada si A. A, aku tadi dari rumah si B, dia ngomong, dia bertekad tidak mau mengucapkan salam kepada kamu kalau kamu tidak mengucapkan salam dulu kepada dia. Karena kemarin kamu nggak nyapa dia misalkan semacam itu. Nah, kan kadang ada ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Seharusnya C itu begitu dia dicurhati sama si B demikian, dia tidak perlu laporan kepada A omongan B. Cukup dia berkata kepada B, lek kon nggak disalami, lah pokon nggak nyalami dhisik, kan selesai. Gitu ya.
Jadi kalau kamu nggak disalami dulu, kamu nyalami yang lebih dulu. Mana yang lebih baik, yang jawab salam atau yang ngawali salam, Bu? Yang ngawali salam. Jadilah yang terbaik, begitu. Cukup demikian dia dinasehati yang sebenarnya, tanpa kemudian menukilkan ucapan itu kepada orang yang sedang dicurhatkan. Ingat ya, kalau kita menyampaikannya sekalipun dengan niat baik dan lain seterusnya, maka itu akan menjadi kayu bakar yang barangkali di antara keduanya sebelumnya tidak pernah ada masalah, ya gara-gara dilapori malah bisa jadi ada masalah ya. Nah ini juga disebutkan ya, tentang sifat ya, istrinya Abu Lahab itu ya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Dia tukang ngompori terjadinya permusuhan ya, terjadinya permusuhan begitu. Kadang orang itu ndak merasa kalau dia sedang melakukan namimah, niatnya adalah membela temannya gitu ya. Ada temannya dibicarakan keburukannya, dia inginnya membela temannya bukan dengan menasihati orang yang membicara keburukannya, ndak, tapi menceritakan hal itu kepada yang sedang dibicarakan. Ya, fulana tadi bicara demikian tentang kamu, aku gak bener itu, yo aku berada di sisimu gitu ya. Koyak aneh belo padahal sedang melakukan namimah ya, sedang melakukan adu domba. Ya sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi kita harus berhati-hati. Dan ini adalah isyarat ya akan kesana kemarinya dia dengan membawa pembicaraan di antara manusia dengan namimah yang nanti akan menyalakan api atasnya pada hari kiamat. Jadi di antara penyebab dia diazab di dalam neraka, di samping karena kekufurannya juga karena dia selalu melakukan namimah ya, mengompori ya adanya permusuhan dan pertentangan. Di halaman 45 di situ Sayyidina Abu Ahmad berkata, namimah disebut sebagai kayu bakar dikarenakan ia merupakan sebab menyalanya permusuhan, sebagaimana halnya kayu bakar yang merupakan sebab menyalanya api. Tadi itu sudah kita sebutkan ya, kayu itu tidak terbakar kalau nggak dibakar, kan begitu ya. Dan kayu itu sekalipun dibakar, kalau basah ya nggak terbakar, harus kering gitu ya. Dan namimah ini, orang yang melakukan namimah ini gitu ya, yang sebelumnya ndak apa-apa dikeringkan sama dia lalu disulut apinya, akhirnya kemudian terbakar ya. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, sebelumnya tidak ada permusuhan, sebelumnya tidak ada cekcok ya, sebelumnya tidak ada kebencian, akhirnya kemudian terjadi kebencian, terjadi permusuhan. Itu di dalam hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil berdasarkan sunnah akan haramnya namimah, Imam Bukhari Muslim merupakan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata nammam, wa fi riwayatin qattat, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Ya, tidak akan masuk surga namam, tidak akan masuk surga orang yang tukang adu domba. Dikatakan tidak masuk surga itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala karena dosanya berkaitan dengan anak Adam. Berkaitan dengan anak Adam. Kalau sudah dosa itu berkaitan dengan anak Adam, maka cara menghapus dosanya itu adalah meminta keridhoannya. Meminta keridhoannya di dunia dengan minta maaf. Ya. Kalau sempat di dunia minta maaf, dia dimaafkan. Tapi kalau kemudian dia tidak minta maaf di dunia, akhirnya dosa itu dibawa di akhirat, maka dia akan dihadapkan kepada orang-orang yang dia buat bermusuhan. Ya, di mana nanti mereka akan mengambil pahala-pahalanya dan mereka akan menyerahkan dosa-dosa mereka. Akibatnya orang yang melakukan namam ini habis pahala amal sholatnya, habis pahala amal puasanya. Jadi ketemu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak pernah sholat, seakan-akan tidak pernah puasa, seakan-akan tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban atau amal-amal soleh yang lainnya. Kenapa? Karena pahalanya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia salahi di dunia.
Nah, ini bahaya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Al-Hafidz berkata qatat dan namam maknanya satu tadi itu, ya. Tidak masuk surga namam atau qatat, yakni orang yang melakukan adu domba. Dikatakan namam, dia bersama dengan sekelompok manusia yang sedang membicarakan suatu pembicaraan, kemudian dia mengadu domba mereka. Itu disebut dengan namam. Ada orang berbicara, ya, lalu dia berdiri di tengah mereka, lalu mengompori mereka semuanya agar kemudian mereka berselisih atau kemudian mereka memusuhi pihak yang lainnya. Sementara qatat adalah orang yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum dengan penuh perhatian, sementara kaum itu tidak mengetahuinya, kemudian dia melakukan adu domba, nguping pembicaraan orang. Dia nggak diajak ngomong, tapi dia terdengar, mendengar orang yang sedang berbicara. Ya, jadi ada dua orang berbicara, ya, dua orang berbicara. Misalkan ghibah begitu, ya. Ada orang yang mendengar ghibah. Awalnya saya tidak salah, ada orang ghibah dia dengarkan. Setelah dia mendengarkan ghibah, dinukil pembicaraan dua orang sedang ghibah tadi itu kepada orang yang dighibahi. Nah, maka setelah dia ghibah kemudian dia namimah. Ya, seperti itu, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Makanya kita jangan suka kepo dengan orang yang sedang berbicara. Ada orang berbicara di pojokan gitu, ya, itu berbicara bisik-bisik, kula pokok bisik-bisik gitu. Akhirnya dia tajamkan pendengaran keenamnya. Ngomong apa gitu, ya. Jangan, nggak usah, ya. Nggak usah kepo pengen tahu pembicaraan orang lain. Nggak perlu, ya, biarkan aja. Yang mereka mojok berbicara berdua itu sudah biarkan, berarti dia tidak pengen ada orang yang mengetahui bicara mereka dan kita tidak pengen mengetahuinya, begitu, ya. Jadi jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan pengen tahu apa yang sedang dilakukan dan dibicarakan oleh orang yang lainnya. Tukang adu domba, kata mu'allif, yaitu namam, sangat lebih berbahaya dari orang yang menghibah. Lebih berbahaya daripada orang yang menghibah, di mana namimah akan menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, memutus tali rahim dan merobohkan rumah-rumah tangga. Ya, jadi kalau ghibah kan mungkin hanya personal saja, barangkali yang dighibahi nggak tahu kan, begitu, ya. Yang dighibahi nggak tahu kan tidak ada masalah sebenarnya. Itu kaitannya orang yang menghibahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ghibah itu tadi disampaikan, jadilah namimah. Kalau sudah namimah, yang awalnya nggak ada apa-apa jadinya ada apa-apa. Yang awalnya tidak ada permusuhan jadi permusuhan. Yang awalnya tidak ada kebencian jadi ada kebencian. Makanya di sana bahayanya lebih besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Kalau ghibah, ya, itu bisa menghabiskan, ya, amal seseorang, apalagi kalau kemudian itu namimah, ya, lebih besar lagi, lebih berat lagi. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum." Maukah aku beritahukan kalian akan seburuk-buruknya kalian? Siapa yang seburuk-seburuknya kalian? Itu adalah al-masya'una bin namimah, orang yang berjalan-jalan dengan namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, yang mereka melakukan kerusakan di antara orang yang saling mencinta, al-baghuna lil bura'i al-anata, orang yang mencari-cari aib, ya, bagi orang-orang yang bura'a, yang tidak bersalah, ya. Jadi al-masya'una bin namimah, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan dengan namimah, mengadu domba. Akibat dari mengadu domba, orang yang sebelumnya saling mencintai jadi saling memusuhi, ya. Orang yang sebelumnya tidak diketahui aibnya, kekurangannya, keburukannya, akhirnya diketahui karena dicari-cari, diceritakan, ya, dan seterusnya, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini bahaya sekali, ya, kaitannya dengan apa? Habisnya amal nanti pada hari kiamat. Jadilah dia orang yang muflis, bangkrut nanti, ya. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa habis dengan istighfar di dunia, atau bisa habis dengan syafaat rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau Allah mau,
Allah akan mengampuni, kalau Allah mau maka Allah akan mengadab. Tapi kalau dosa berkaitan dengan anak Adam, ini dosa yang nggak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dzambun la yatrukuhullah, itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang Allah tidak akan meninggalkannya. Ada dzambun yaghfiruhullah, ada dosa yang Allah mengampuninya, yakni dosa-dosa maksiat selain syirik. Insya'adzaba wa insya'ghafara lahu. Kalau Allah mau maka Allah mengadabnya, kalau Allah mau maka Allah akan mengampuninya. Ada dosa la yaghfirullah, enggak akan diampuni oleh Allah, yakni dosa syirik. Dan ada dosa la yatrukuhullah, dosa yang tidak ditinggalkan oleh Allah, yakni dosa manusia kepada manusia yang lainnya, enggak akan ditinggalkan oleh Allah, pasti akan diproses sama Allah. Ya, dan prosesnya itu nanti bisa setor pahala atau nyedot dosa. Waliyadzubillah. Jadilah ketemu Allah seperti orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, justru seperti orang yang banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Jadilah dia orang yang bangkrut. Ya, bukan hanya sekedar nol tetapi min, gitu ya. Awalnya plus, dia banyak kebaikan-kebaikannya, tapi gara-gara dosa dengan sama manusia bukan hanya habis nol tetapi jadi min, memikul dosa orang lain. Kita lanjutkan. Namam itu adalah orang yang berwajah dua. Bukhari Muslim mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajiduna min syarrin nas dzul wajhain." Dan kamu akan menemukan di antara seburuk-buruknya manusia adalah dzal wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Dua wajah itu bukan maksudnya ngarep mburi atau samping kanan samping kiri atau kepalanya dua, begitu ya, enggak. Tetapi alladzi ya'ti haula biwajhin, dia datang kepada mereka dengan satu wajah, wa ulai biwajhin, lalu dia datang kepada mereka yang lainnya dengan satu wajah. Ya, datang kepada A dengan wajah pembela, datang kepada B dengan wajah pembela. Padahal sebenarnya tatkala dia datang itu bukan membela tetapi memprovokasi di antara keduanya. Itulah dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Ya, seharusnya kalau satu wajah datang kepada A sebagai pembela, datang kepada B sebagai musuh, kan seperti itu harusnya. Berarti dia satu wajah. Ini enggak. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Kata mu'alif Syekh Nata Abu Ahmad, maka seorang namam dia akan duduk bersama dengan orang yang duduk bersamanya, lalu melemah lembutkan pembicaraan untuknya, menampakkan keceriaan wajah baginya, kemudian dia pergi lalu berbicara tentangnya dan menukil pembicaraannya dengan tujuan merusak. Kemudian dia menyebarkan desas-desus di antara orang-orang yang berada dalam satu barisan dan orang-orang yang saling bermusuhan. Kemudian dia menjadikan dua orang sahabat sebagai dua musuh dan dua orang yang bersaudara menjadi dua orang asing gara-gara ucapan-ucapan dia. Ya, yang sebelumnya berkasih sayang jadi bermusuhan, yang sebelumnya bersaudara jadi berseteru, begitu. Suami istri ya kemudian terpisah gara-gara omongan orang yang tukang mengadu domba ini. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Benarlah orang yang berkata jirahatus sinani lahal tiamun wala yulta'amu ma jarrahahul lisanu. Masyaallah ya, satu ungkapan bait syair. Jirahatus sinan, luka-luka akibat mata panah, laha iltiamun, memiliki kesembuhan. Wala yulta'amu, dan tidak akan bisa sembuh ma jarrahahul lisanu, apa yang dilukai oleh lisan. Ya gitu ya. Jadi luka sayatan, luka macam-macam yang kena di tubuh mengenai kulit bisa sembuh, diobati, dikasih salep, dikasih ini dan seterusnya. Tapi kalau sudah hati yang tersayat, hati yang terluka, ono lagu ning ngoten nggih. Hati yang terluka, hati yang tersayat, hati yang tergores, hati yang tertusuk, maka itu tidak bisa sembuh. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Sulit kalau sudah sakit hati gitu ya.
ya, sulit untuk diobati. Kita lanjutkan, orang yang berwajah dua Allah akan jadikan untuknya pada hari kiamat dua lisan dari api neraka. Allahu Akbar, ya. Jadi dia nanti dikasih dua lisan dari api neraka, gitu ya. Itu bukan kesaktian, Bu. Lisan dari api, ngono gak panas ngono, kepanasan mulutnya. Itu siksa, ya. Jadi buat lisan dari api, dia terbakar mukanya, terbakar rahangnya, terbakar mulutnya dengan lisannya ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad, Nabi bersabda, "Man kana lahu wajhani fid dunya." Siapa yang dulu di dunia dia punya dua wajah. Maksudnya tadi itu melakukan namimah, kesana kemari, melakukan adu domba, membuat permusuhan. Kana lahu lisanani min narin yaumal qiyamah. Maka nanti pada hari kiamat dia akan punya dua lisan dari api neraka. Waliyadzubillah. Ini hukuman. Sehingga semua orang pada tahu nih, ya ini dulu tukang namam ini dulu tukang adu domba ini di antara manusia. Kelihatan ya, dia punya lisan dari api, dia akan meraung ke sana kemari, mungkin lari ke sana kemari, kepanasan dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa lepas itu api dari mulutnya karena dia adalah jadi lisannya, lisan api. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Lalu mu'alif mengatakan, dan sebagaimana Nabi SAW telah mensifati namam dengan sifat buruk ini, yaitu dia berwajah dua, dan bahwa dia adalah seburuk-buruk manusia, maka yang demikian itu adalah karena dia membuat kerusakan di antara manusia dan merusak hubungan di antara mereka. Ya, tadi sudah kita sampaikan, merusak hubungan di antara manusia. Tidak ada permusuhan jadi bermusuhan, tidak ada kebencian jadi benci. Abu Daud dan lainnya telah mengeluarkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was-salati was-sadaqati." Maukah kalian ku beritahu dengan satu amal yang lebih utama daripada derajatnya puasa, salat dan sedekah? Luar biasa, lebih utama dari derajatnya puasa, salat dan sedekah. Puasa itu ibadah kesabaran. Sabar itu Nabi bersabda, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dibalas pahala orang berpuasa itu tanpa ada hitungannya. Karena hitungan pahala puasa itu. Nabi bersabda tentang as-saumuli, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Amal-amal ibadah yang lain itu ada hitungannya, 1 kali 10 sampai kali 700, illa saum, kata Nabi, kecuali puasa. Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Ternyata ada amal yang lebih afdol daripada amal puasa. Ternyata ada amal yang lebih utama, lebih afdol daripada amal yang pahalanya tak terbatas ini. Ada yang lebih utama, ada yang lebih afdol lagi. Wassalati, lebih afdol daripada salat. Yang salat itu adalah tiang agama. Yang salat itu merupakan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salat itu adalah nur, cahaya pada hari kiamat nanti. Semakin banyak sholat seseorang maka akan semakin terang cahayanya nanti pada hari kiamat. Ternyata ada amal yang lebih afdol derajatnya daripada derajatnya sholat. Bahkan sedekah ada amal yang lebih afdol utama daripada derajatnya sedekah. Padahal sedekah yang paling kecil, Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, lindungi diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh biji kurma, separuh biji kurma. Sedikit sedekah orang yang dia keluarkan ternyata bisa melindungi dirinya dari api neraka. Bahkan Nabi mengatakan an-nas atau al-ibad atau al-abdu fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, ada pada naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Sedekah akan menjadi naungan di padang mahsyar. Saat orang lain kepanasan, ahli sedekah tidak kepanasan.
Saat orang lain kehausan, ahli sedekah tidak kehausan. Saat orang lain kelaparan, ahli sedekah tidak kelaparan di padang mahsyar. Ternyata ada amal yang lebih afdol, lebih utama dari amal yang seperti ini. Lebih utama dari puasa, sholat dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Amal apa itu? Nabi menjawab, islahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Ada orang yang berselisih, didamaikan. Nah, usaha seseorang mendamaikan perselisihan itu adalah amal yang sangat besar, bahkan lebih utama daripada derajatnya puasa, sholat dan sedekah. Berarti sebaliknya, membuat orang yang sebelumnya tidak bermusuhan jadi bermusuhan, itu besar sekali dosanya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kan mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ya, besarnya pahala puasa gitu ya. Tatkala seseorang merusak persaudaraan di antara orang lain, maka dosa dia sebesar pahala puasa. Dosanya sebesar pahala puasa, gitu ya. Jadi sebagaimana besarnya pahala puasa, maka orang yang merusak persaudaraan, besar dosanya sebesar pahala puasa. Besar dosanya sebesar, bahkan lebih besar daripada pahala sholat. Besarnya dosanya bahkan lebih besar daripada pahala sedekah. Kalau misalkan kita buat derajat dan darokat, derajat itu tangga naik ke atas, darokat itu adalah tanda turun ke bawah, maka darokat dia, tangga dia ke bawah setinggi derajatnya puasa yang naik ke atas. Jatuhnya dia ke bawah setinggi derajatnya sholat ke atas. Jatuhnya dosa dia ke bawah itu setinggi derajat dia naik dengan sedekahnya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini luar biasa ini. Ya, tentang namimah, membuat permusuhan di antara orang yang sedang berkasih sayang. Wa fasadu dzatil bain, dan rusaknya dua orang, ya. Kerusakan dua orang yang berselisih, rusak ya, dua orang yang sebelumnya itu berkasih sayang lalu kemudian menjadi rusak hubungan di antara keduanya. Hiyal haliqah, itu adalah pencukur. La aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan mencukur rambut, walakin tahliku ad-din, tapi mencukur agama, mencukur agamanya yang dicukur habis begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, agamanya dicukur habis, seakan-akan dia tidak beragama begitu. Nah, agama itu berupa apa? Di antaranya adalah amal soleh, seakan-akan dia tidak beramal soleh. Kemudian agama itu berupa apa? Berupa tauhid, seakan-akan dia tidak bertauhid. Waliyadzubillah, gitu ya. Jadi seakan-akan dia tidak bertauhid, seakan-akan dia itu seperti orang musyrik, seakan-akan dia itu seperti orang yang tidak pernah beramal soleh, dan seakan-akan dia itu adalah orang yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan besar. Waliyadzubillah, dosa yang sangat berat, orang yang menimbulkan permusuhan di antara dua orang itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Makanya kita harus menjaga lisan kita ini harus benar-benar terjaga, lebih-lebih lagi di zaman kita saat sekarang ini ya. Jadi jaga lisan kita, jaga tali tangan kita sekarang ya. Jempol-jempol kita ini tatkala ngetik itu hati-hati sekarang ya. Jangan sampai gara-gara apa yang kita tulis ya, lalu ada orang yang bermusuhan karenanya. Kata mu'alif, oleh karena ini dan selainnya, namam, yakni tukang adu domba, berak diazab di dalam kuburnya. Di samping ada ancaman azab di akhirat, ada ancaman azab dalam kuburan. Al-Bukhari Muslim mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Nabi pernah melewati dua kuburan. Faqal, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua-duanya itu benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bala innahu kabirun, dan tidaklah keduanya diazab karena perkara besar, bahkan keduanya itu adalah besar.
Tidak dianggap besar karena banyak orang meremehkannya, padahal itu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap besar oleh manusia karena banyak manusia itu teledor karenanya, tidak sadar dia telah melakukannya, tidak sadar. Ya, dia tidak berniat tetapi berakibat begitu. Ngomongnya aku tidak berniat apa-apa, aku berniat baik kok. Nah, itu ya. Aku itu nelpon kamu dengan niat untuk bela kamu, gitu ya. Bela kamu dari omongan dia. Nah, tanpa sadar saat itu dia sedang melakukan namimah begitu. Maka dianggap bukan perkara besar, padahal besar. Bala innahu kabir. Amma ahaduma, adapun salah satu di antara keduanya, fakana yamshi bin namimah, dia biasa berjalan dengan namimah. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulih, adapun yang lain maka dia tidak bersembunyi dari air kencingnya, atau la yastanzih dalam redaksi yang lainnya, tidak menjaga diri dari cipratan air kencingnya, ya. La yastanzihu min baulih, tidak menjaga diri dari cipratan air kencingnya. Kita perhatikan komentarnya, para ulama berkata keduanya tidak diatap dalam perkara besar. Maksudnya besar dalam persangkaan keduanya. Ya, tidak besar dalam persangkaan manusia, padahal besar persangkaannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dikatakan besar berat bagi keduanya untuk meninggalkannya. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Ya, wis kulino gitu ya. Jadi orang itu les kulino goroh ya, titik-titik goroh. Sudah terbiasa bohong, dikit-dikit bohong, ya. Ndak enak kalau omongannya nggak dibumbui kebohongan begitu, karena sudah refleks. Jadi bohongnya itu bohong refleks. Ya, bohongnya bohong refleks. Ada lagi orang tuh refleksnya refleks ghibah, ya. Wonten Bu? Ada ya, orang refleksnya ghibah, ngomong titik wis ngomong kancane wis gitu ya. Jadi refleks itu karena kebiasaan begitu ya. Sama dengan orang latihan bela diri gitu. Kok iso nangkis? Soalnya wis latihan bolak-balik nangkis gitu. Ya. Sama dengan orang ini ya, kalau sudah kebiasaan bohong begitu ya, dikit-dikit omongannya bohong. Kebiasaan ghibah, dikit-dikit omongannya ghibah. Kebiasaan namimah, dikit-dikit omongannya adalah namimah. Bahkan mungkin merasa bahagia, ada kelezatan tersendiri begitu ya. Tatkala melakukan namimah, tatkala membuat orang itu memuji orang lain gitu ya. Ya, lezat gitu ya, perasaan dalam hatinya mungkin seperti itu ya. Ini orang yang hatinya ada penyakit. Kita lanjutkan. Orang yang suka mengadu domba adalah orang yang rendah lagi hina dengan pensifatan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin tadi dalam surah Al-Qalam tadi itu, ya. Hammazin masya'in binamim. Sebelumnya apa? Wala tuti kulla halafin mahin. Tukang sumpah lagi hina, disebut mahin, hina, ya. Orang yang hina, orang yang melakukan apa? Kesana kemari melakukan namimah. Dan bahkan dikatakan tidak melakukan namimah melainkan anak zina. Ini juga sebutan yang lain begitu ya, untuk menghinakan pelaku namimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utullim ba'da dzalika zanim", yang kaku kasar selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, dikatakan ia adalah anak zina, ya, zanim begitu ya. Jadi ini sebutan apa, ungkapan buruk ya bagi para tukang adu domba yang namimah ya. Kita lanjutkan. Namam, yakni orang yang berbuat namimah adalah seorang pengkhianat. Ya, tadi dalam ilustrasi yang saya sampaikan, contoh-contoh saya sampaikan kan, dia dicurhati lalu dia sampaikan curhat itu kepada orang, maka itu adalah khianat. Ya, harusnya curhat itu diapakan Bu? Disimpan, itu adalah rahasia. Ya, itu adalah rahasia. Orang misalkan mencurhatkan pasangannya, suaminya mencurhatkan istrinya, misalkan curhat, bukan menghibah ya, curhat tentang suaminya, curhat tentang istrinya, barangkali teman yang sedang dia curhati punya solusi, atau bisa memperkuat kesabarannya terhadap kekurangan daripada pasangannya. Ya,
itu bukan ghibah, tetapi curhat. Curhat bukan ghibah ya. Ya tergantung kepada siapa dia curhat. Kalau kepada orang yang dianggap terpercaya, kemudian bisa memberikan solusi, bisa memberikan nasihat, maka itu bukan ghibah namanya ya. Tidak apa-apa ya, tidak masalah karena tujuannya bukan untuk menceritakan keburukan, tetapi tujuannya adalah untuk mencari solusi atau barangkali untuk meluapkan isi hati begitu ya. Kalau dipendam sendiri mungkin tidak kuat, akhirnya disampaikan, diceritakan, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan seperti itu ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi dia pengkhianat dan ia adalah orang memiliki dua wajah dan dua lisan. Dan ia adalah termasuk seburuk-buruknya manusia. Dia adalah orang yang lepas dari agamanya dikarenakan ia telah merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Banyak sebutan-sebutan. Ya, dia adalah seorang pengkhianat, dzul wajhain, dzul lisanain, ya. Syirarun nas, itu gelar-gelar mereka, ya. Kemudian haliquddin, pencukur agama, itu gelar-gelar para namam, orang yang tukang mengadu domba. Maka tidak ada balasan baginya di dunia kecuali kebencian manusia baginya dan azab yang keras baginya di dalam kubur dan akhirat. Di mana Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga namam. Apa maksud tidak masuk surga? Lama di dalam neraka, saking lamanya dikatakan tidak bisa masuk surga. Waliyadzubillah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Ibnu Abdul Bar dari Yahya bin Katsir bahwa dia berkata, yufsidun nammamu fi sa'ah ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Ya. Jadi tukang adu domba itu mampu membuat kerusakan dalam 1 jam misalkan, dalam 1 waktu, malayusidu sahiru fishar, apa yang tidak bisa dirusak oleh sihir dalam 1 bulan, apa yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir dalam satu bulan. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Gara-gara orang yang melakukan nama mungkin hanya 5 menit dia membicarakan orang lain ya, maka orang yang sedang dibicarakan itu langsung bermusuhan dengan dia. Ya, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita perhatikan di sini ada sebuah kisah. Ya, sebuah kisah sebelumnya ya. Pemilik kitab Fathul Majid berkata namimah termasuk macam-macam sihir dikarenakan ia bisa menyertai sihir di dalam memecah belah manusia dan merubah hati-hati yang saling mencintai dan menyuntikkan keburukan-keburukan. Gara-gara namam. Jadi namam itu seperti sahir, seperti tukang sihir. Sebelumnya saling mencintai lalu dibalik seperti membalik tapak tangan, mudah begitu lalu membenci dan seterusnya. Perhatikan kemudian ada sebuah kisah yang beliau nukil dari kisah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya. Ya, yang intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ada seseorang yang membeli budak. Ya, dan jual beli itu kan disebutkan aibnya. Ya, tatkala ada seorang membeli budak dikatakan oleh penjualnya, budak ini ada aibnya. Apa aibnya? Dia tukang namimah. Dia tukang adu domba. Wis enggak apa-apa wis, dibeli saja sama yang membeli, akhirnya dibeli. Ya, kemudian setelah itu tinggallah budak ini bersama dengan tuannya di sisinya untuk beberapa hari. Lalu perhatikan budak tukang namimah ini, dia berkata kepada istri tuannya, sesungguhnya tuan saya ingin nikah lagi atau mengambil budak perempuan, padahal tidak mau nikah lagi atau tidak pingin atau belum pingin nikah lagi begitu ya, dan tidak mengambil budak perempuan. Dia berkata, sesungguhnya ia, yakni tuannya, tidak mencintaimu. Maka jika Anda ingin agar dia menyayangimu dan meninggalkan niat dan keinginan kuatnya, jika dia tidur, ambillah pisau cukur, kemudian cukurlah rambut-rambut dari bawah jenggotnya dan tinggalkanlah rambut-rambut tersebut bersamamu. Ya, jadi kalau tidak percaya,
Atau kalau pengen suamimu itu tetap sayang sama kamu, cukur jenggotnya. Ya, cukur jenggotnya. Ya maksudnya ya biar gak disukai oleh wanita-wanita lain gitu ya. Kan zaman itu jenggot menjadi ukuran ganteng kan gitu ya. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala bersumpah ya, demi zat apa? Walladzi zayyana ar-rijala bil-liha. Zayyana wujuhar rijala bil-liha. Demi zat yang menghiasi wajah-wajahnya kaum lelaki dengan jenggot. Makanya itu cukuran jenggot gitu ya. Cegah kenapa enggak mau mungkin gitu kalau bahasa kita sekarang kita dramatisir ya, biar enggak ada wanita yang mau dengan dia, itu maksudnya. Ono lanang kok ayu gitu kan, jenggot gitu maksudnya gitu ya. Enggak ada yang mau. Maka wanita itu pun berkata, iya nanti dilakukan. Kemudian wanita itu pun bertekad untuk melakukannya jika suaminya tidur. Kemudian budak ini mendatangi suami wanita tersebut seraya berkata, "Tuanku, sesungguhnya nyonya istri Anda telah memiliki teman laki-laki, ya, punya pil kekasih selain dia, selain Anda. Sementara dia lebih condong kepadanya dan ingin untuk berlepas diri dari Anda. Dan sungguh dia telah bertekad untuk menyembelih Anda malam ini. Jika Anda tidak percaya, maka pura-pura tidur untuknya malam ini dan lihat bagaimana dia akan datang kepada Anda. Sementara di tangannya terdapat sesuatu yang dia ingin untuk menyembelih Anda dengannya." Lalu tuannya pun membenarkan. Benar kan itu ya? Kata budaknya tadi ngajari untuk nyukur jenggot, bawa pisau cukur ke tempat tidur. Nah, di malam hari suaminya pura-pura tidur melihat istrinya bawa pisau cukur. Bener budakku ini, dia mau bunuh aku, nyembelih aku. Akhirnya dipegang pisau cukur itu, ditangkap, istrinya disembelih sendiri. Gara-gara apa? Budak tadi itu yang melakukan namimah, ya. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Begitu si istri ini dibunuh, keluarganya datang, nggak terima melihat wanita itu dibunuh. Mereka membunuh suami. Kemudian tatkala suami terbunuh, keluarga suami nggak terima. Akhirnya apa? Perang keluarga antara keluarga suami dengan keluarga istri. Nah, itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Akibat dari apa tadi? Namimah. Maka benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antusibu qauman bijadatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ya. Jadi agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi gara-gara ini akhirnya mereka bermusuhan, padahal tidak tahu apa akar permusuhannya. Pokoknya kemudian tiba-tiba saja mereka bermusuhan yang sebelumnya mereka tidak bermusuhan. Kita lanjutkan, telah diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah ditemui seorang lelaki. Kemudian dia menyebutkan sebuah tuduhan tentang laki-laki lain. Maka Umar berkata kepadanya, "Jika engkau mau, maka kami akan membuktikan perkara yang engkau katakan tentangnya. Lalu kami melihat perkara yang telah engkau nisbahkan kepadanya. Maka jika engkau dusta, maka engkau termasuk kategori ayat ini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang kepada kalian orang fasik, maka klarifikasilah. Dan jika kamu jujur, maka engkau adalah termasuk kategori ayat ini, hammazin masya'in binamim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, jujur dalam hal ini tidak perlu. Bahkan ngomongnya aja tidak perlu. Gitu ya. Kita mendengar orang lain berbicara tentang orang lain, ya, kita tahu, kita mendengar dan perkataannya itu benar, kita tidak ada hak untuk menyampaikan hal itu kepada orang lain. Jangan. Gitu ya, jangan, sekali-kali jangan dilakukan. Kenapa? Itu berarti hammazin masya'in binamim. Ya, jadi kalau dusta maka sebutannya adalah fasik. Kalau jujur sebutannya adalah apa tadi Bu? Namam. Pilih mana Bu? Fusak atau namam? Kalau bohong berarti fasik, kalau jujur berarti namam. Jadi dua-duanya enggak baik ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Makanya kemudian beliau berkata, "Jika engkau mau, maka engkau kami maafkan." Ya, maka dia berkata, "Maaf."
wahai Amirul Mukminin, saya tidak akan mengulanginya lagi untuk selamanya. Ya, jadi itu sikap kita menghadapi orang yang lapor kepada kita, itu sikap kita. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz, tidak memperhatikan omongannya, tapi waspada dengan orangnya. Berarti orang ini tidak bisa dipercaya orang ini. Ya, orang yang selalu banyak laporan, kakean laporan begitu, laporan tentang orang lain, orang tidak bisa dipercaya. Ya, orang tidak bisa dipercaya dan harus diwaspadai, berhati-hati dengannya. Ini sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, kan kita akan selalu bahagia toh ya kalau kita nggak pernah dikabari orang lain tentang omongan orang lain tentang diri kita akan selalu bahagia. Ya, kita akan selalu bahagia gitu ya. Kita sudah menghapus misalkan kalau kita sering terluka hati kita gitu ya dengan dengan status orang lain misalkan begitu ya. Ini kok nyindir aku sih ini balak-balik aja ya. Kan enaknya nomornya dihapus. Betul Bu? Sampean proses napa dihapus Bu? Masa sampean jabri maksudmu apa? Kan tidak perlu toh. Itu ngelarani hati toh. Sing enak dihapus. Sudah tidak pernah hidup kita kan nyaman, tidak pernah baca statusnya, tidak pernah beres kan gitu ya, sehingga tidak nyampe apa-apa. Dicatat aja nomornya gitu ya, dicatat tapi nggak disimpan. Kalau butuhnya kan karena delok catatannya ya, nggak disimpan malah muncul statusnya kan gitu ya, atau diblokir. Nah, misalkan semacam itu biar hati kita nyaman. Nah yang seperti itu kadang-kadang ada orang datang, kon ruah statusnya si fulana ngerasani kon niku ngene ditutur no malahan. Ini tidak perlu ya sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Jadi kalau kita tahu misalkan ada orang pasang status seperti ini seperti itu, kita tahu yang dimaksud fulan, jangan disampaikan kepada fulan atau fulana, tidak usah gitu ya. Tidak perlu disampaikan kepada si fulan atau si fulana, biarkan aja. Ya, atau kalau kita bisa kita berikan nasihat, tidak begitu, tidak demikian, seharusnya demikian dan demikian begitu. Bisa dipahami Ibu? Ada pertanyaan kira-kira? Pembahasan berikutnya adalah masalah candaan. Namimah sudah selesai. Ada pertanyaan Ibu? Wonten saklek? Kita lanjut. Kita lanjut satu poin. Nggih. Baik, kalau tidak bertanya kita lanjutkan dengan poin berikutnya, poin yang ke-6. Kesalahan yang ke-6 atau dosa yang ke-6, bercanda. Candaan, ya. Yaitu bersenang-senang bersama orang lain tanpa mengecilkan dan merendahkannya. Dan candaan ini ada bermacam-macam. Ya, namanya candaan, orang bercanda itu boleh saja, hukum asalnya mubah begitu ya. Sebagaimana Nabi SAW juga kadang bercanda dengan para sahabatnya. Beliau tersenyum dengan mereka, bercanda, guyon, biasa. Karena itu fitrah. Fitrah manusia, kita senang bercanda, gitu ya, bercanda dengan teman, ya, bercanda dengan suami dengan istrinya, bercanda dengan anak-anak, bercanda dengan orang tua, bercanda dengan karib kerabat saudara, biasa. Ya, kita kalau ketemu dengan saudara-saudara masuk serius tok ngono, kan guyu nih Bu. Paling akeh guyune memang serius kan gitu ya. Ketawa apalagi enggak lama enggak ketemu, Masya Allah ya, bercanda. Ya, seneng. Itu bagian dari kehidupan kita, bagian dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan untuk kita. Makanya di sana ada candaan yang mubah. Yaitu candaan ringan yang tidak membuat Allah murka.
dan tidak membuat marah orang yang diajak bercanda. Ini harus diperhatikan. Bercanda boleh, mubah, asal satu, tidak membuat Allah murka. Dua, tidak membuat yang diajak bercanda marah. Ya. Kalau bercanda yang membuat Allah murka, nanti akan ada pembahasannya sendiri yang diharamkan, ya. Sementara keberadaan candaan itu tidak ada melainkan kebenaran. Nah, candaan itu harus benar, tidak boleh ngarang. Kalau cerita itu ceritanya harus benar, tidak boleh cerita ngarang. Ceritanya harus cerita benar, ya. Kalau ceritanya memang cerita lucu gitu ya, ceritanya memang lucu, maka lucunya cerita itu harus cerita lucu yang fakta, bukan fiktif. Bener ya? Fiktif nih, oh, gak nyata ya? Bener dah ngomong nih. Salah kan bu? Ya, jadi harus benar-benar terjadi begitu, bukan karangan, gitu ya. Cerita lucu tapi isinya Abu Nawas, ya kan? Candaan, karangan, ya maka tidak boleh diceritakan. Ya, jadi benar-benar kejadian begitu, ya tidak boleh ngarang. Kalau cerita mau menceritakan ada orang demikian, dia ada orang lagi jalan zaman sekarang, lagi jalan dinglun delok HP ini kebentuk ini, atau masuk selokan gitu ya, lalu kita ketawa. Lah memang kalau benar terjadi tidak apa-apa, kalau nggak benar terjadi tidak boleh. Jadi candaan yang jujur benar begitu. Dan rata-rata tersebut ada pada riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, ya Rasulullah Anda mencandai kami. Qala inilah aku lillah haqq, aku tidak berkata kecuali kebenaran. Ya, seperti ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kendaraan. Maka Nabi mencandai dia, ya wes nanti kalau kamu sudah sampai di Medina tak kasih anaknya onta. Tak kasih anaknya onta sebagai kendaraan kamu. Maka dia mengatakan, anak onta ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya onta? Kecil, tidak bisa ngangkat bahan, mungkin tak naiki sudah ambruk begitu bayangan dia. Maka dia mengatakan, masih onta sing gawat deh, tetep anake onta. Tetep kan enggak bohong begitu ya. Masih unta yang paling gawat deh, paling dewasa, tetep ae si anake unta. Jadi itu candaan Nabi kepada para sahabat. Demikian juga datang seorang tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicandai dikudo sama Nabi gitu ya, dikudo. Ya, sama Nabi. Dia tanya, "Ya Rasulullah, saya sekarang sudah tua seperti ini," gitu ya. Apakah nanti ceritanya di surga itu para wanitanya adalah masih muda-muda. Nah, sekarang saya sudah tua, gimana ini gitu ya. Maka dia mengatakan, ya, yang tua tidak bisa masuk surga, atau seperti itu ceritanya. Maka dia nangis dibaliknya sama Nabi. Nanti kalau kamu sudah masuk surga, yang tua jadi muda begitu. Ada lagi candaan-candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ya. Jadi harus hak, tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong, harus hak. Kemudian yang kedua, candaan yang makruh. Dan ini ialah yang di dalam terdapat dan iyalah ya. Mungkin dannya dibuang ya. Yaitu candaan yang di dalam terdapat keberlebih-lebihan. Dan pelakunya terus-menerus melakukannya. Ya, kakean guyon gitu ya. Kakean guyon. Nah, ini makruh jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kalau kadang-kadang tidak apa-apa, tapi kalau kakean terlalu banyak, ya ini yang menjadinya makruh. Seperti banyak tertawa, ya, di mana hal itu akan mewariskan kerasnya hati dan kedengkian, serta dengannya kewibawaan dan martabat menjadi gugur. Oleh karenanya Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk tidak banyak tertawa. Nabi bersabda, iyyaka wa kasratad dhahik, hati-hati kamu dari banyak tertawa, fa innahu yumitul qalba, karena ketawa itu mematikan hati, wa yadhabu binuril wajhi, dan dia menghilangkan cahaya wajah begitu ya.
Jadi ini jadinya makruh ya kalau terlalu sering, terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bercanda begitu. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bercanda kan gitu ya. Demikian juga misalkan satu muhadharah pengajian seperti ini bercanda kadang-kadang juga boleh, tidak apa-apa kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau candaan itu dari awal muhadharah sampai akhir muhadharah ini bukan muhadharah, itu jenenge tanggapan. Iya, itu jenenge tanggapan itu. Duduk pengajian itu namanya tanggapan. Ya, kalau dari awal sampai akhirnya canda, guyu tok ini tanggapan. Gitu ya. Sama dengan satu ketika ada di kampung itu pengajian, Masya Allah ya, pengajiannya itu memang dari awal sampai akhir itu isinya guyon tok, kadang-kadang guyonnya guyon cerebek barang ngono iku ya. Ya, maka kata orang kampung, iya awak dhewe iki memang pengajian tak tanggapan gitu. Ditambah lagi sing ngisi ya petakilan gitu ya. Tahu petakilan Bung ya? Kayak budo cakil petakilan kayak karuan tinggai. Baik, ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi itu bisa pada arah makruh, bisa jadi kepada haram kalau kemudian candaan-candaannya berupa apa? Kebohongan-kebohongan, bahkan ungkapan-ungkapan kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak pantas, itu jadinya haram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Sementara kita diajarkan bahasa-bahasa Al-Qur'an, bahasa-bahasa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dengan bahasa-bahasa yang indah. Kalau menyebut perkara-perkara yang tabu itu menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang sangat tinggi. Ya, bahasa-bahasa kiasan. Sebisa mungkin seperti itu, terkecuali kalau sudah tidak mungkin untuk diterjemah dengan bahasa kiasan, tidak ada masalah. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Yang berikutnya C, candaan yang diharamkan. Nah, inilah inti pembicaraan kita, karena pembahasan kita bicara masalah dosa. Candaan yang diharamkan yaitu candaan dusta, isinya dusta, gorotok. Ya, isinya. Aku kemarin begini padahal enggak begini. Ada fulan begitu padahal tidak pernah kejadian seperti itu, tidak ada. Tapi dia cerita itu tujuannya adalah agar orang lain tertawa begitu saja, agar orang lain itu terbahak-bahak begitu, dia buat cerita seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, ada orang itu gitu ya, ada orang itu saya diceritakan sama orang yang pernah mondok. Dia cerita, saya itu punya teman saya ini profesinya bukan profesi ya, kesenangannya itu mencatat guyonane kiai ini, diinventaris opo materi lucu nih, opo dicatat sama dia gitu ya. Cerita gurune kiai ini cerita opo dicatat gitu ya. Mulai apa digawe bahan ceramah. Nah, kalau dia pulang, nah materi kiai ini dibuat bahan ceramah, guyonane begitu loh ya. Nah ini ngaji apa gitu ya? Ini yang nggak benar, yang kadang-kadang banyak ceritanya itu banyak bumbunya begitu ya, banyak bumbunya, banyak gorohnya, banyak bohongnya, banyak dustanya. Ya. Jadi candaan dusta dan yang bisa membuat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi cerita tentang membuat guyonan syariat Allah Subhanahu wa taala. Membuat guyonan tentang iman, membuat guyonan tentang surga, membuat guyonan tentang malaikat, membuat guyonan tentang neraka, dibuat guyonan. Perkara-perkara seperti itu tidak boleh dibuat guyonan. Tidak boleh dibuat candaan. Dia membuatnya jadi bahan guyonan, bahan candaan, maka itu membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Cerita neraka jadi neraka tidak menakutkan, tidak berwibawa, membuat orang lain tertawa cerita neraka. Cerita tentang surga misalkan tidak membuat orang merindukan surga, hanya ketawa saja. Ya, sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Ya, yang seperti itu kan tidak perlu dicontohkan toh ya. Ya opo kan gitu ya. Tidak perlu dicontohkan. Ya, dan candaan inilah yang bisa menyingkirkan pelakunya dari kebenaran. Kita perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Innar rajula
la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya ada seseorang yang dia berbicara dengan suatu pembicaraan, tujuannya apa? Yudhiku biha julasa'ahu, dengannya dia pengen untuk membuat tertawa teman-teman duduknya. Apa akibatnya? Yahwi biha finnar, karena sebabnya dia terjun ke neraka. Ab'ada minadz suraya, lebih jauh daripada bintang. Ya, bintang sangat jauh begitu ya. Ya, maka dia terjun ke dalam neraka itu sejauh-jauhnya bintang dari bumi itu. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan pada riwayat Abu Syekh dari hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala hal asa rajulun minkum, ketahuilah bisa jadi seorang lelaki dari kalian ayyatakallama bil kalimah, dia berbicara dengan satu pembicaraan, yudhiku bihal qauma, dengannya dia pengen membuat kaum tertawa, fayasqutu biha, maka dia jatuh karena sebabnya, ab'ada minas sama, dengan jauh turun ke neraka lebih jauh dari jauhnya langit. Ala hal asa rajulun minkum, ketahuilah bisa jadi seorang lelaki di antara kalian ayyatakallama bil kalimah, dia bicara dengan satu kata, yudhiku biha ashabahu, dengannya dia ingin membuat tertawa sahabat-sahabatnya, fayaskhatullahu biha alaih, maka Allah murka karena sebabnya kepadanya, la yarda anhu hatta yudkhilahun nar, Allah tidak ridha kepadanya hingga memasukkannya ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Gara-gara apa? Membuat orang lain tertawa dengan perkara yang tidak mubah, dengan perkara yang tidak mubah, atau memang dia ingin membuat orang lain tertawa sekedar gitu saja, dengan perkara-perkara yang tidak mubah, dengan perkara-perkara bahkan mungkin candaan ya yang haram, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, pada riwayat Abu Daud At-Tirmidzi dari Nahar bin Kulaim dari tetangganya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wailun lilladzi yuhaddits, celaka bagi orang yang berbicara, fayakdzib, lalu dia berdusta, liyudhika bihil qaum, agar dengannya dia bisa membuat tertawa satu kaum, wailun lahu, celaka baginya, gitu ya. Maka di dalam Islam tidak dikenal ada profesi pelawak begitu ya, pelawak ya. Ada lagi pelawak yang nantang ya, saya pernah mendengar ya, nantang, dia mengatakan, saya tahu kalau jadi membuat orang lain itu tertawa jadi pelawak itu dosa ya. Lalu dia malah guyon, tapi lebih berdosa lagi kalau saya melawak orang tidak tertawa. Nah, ini kan malah besar sekali kalau seperti nantang orang seperti itu ya. Tapi dia sudah wafat ya, ghafarallahu lahu, sudah mati dia. Semoga Allah mengampuni ucapan-ucapannya, amin ya rabbal alamin. Itu pembahasan kita, dua pembahasan kita di siang hari ini, yaitu namimah dan bercanda. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan? Ada Ibu? Nggih. Orang apa? Bercanda tapi bohong ya. Ya ditanya, ceritamu itu memang bener apa sampean ngarang? Gitu ya. Wis kadung guyu kabeh gitu ya. Kalau kita tanya, ceritamu memang itu ngarang apa bener kejadian begitu. Ya, kalau cerita sampean itu benar kejadian, ya semoga dapat pahala karena menyenangkan kita semuanya. Tapi kalau cerita sampean tadi itu bohong, maka semoga Allah mengampuni Anda, karena dosanya besar. Itu ya, siapa yang membuat orang lain tertawa sementara ceritanya dusta, maka apa tadi? Terjun ke dalam neraka sejauh tingginya langit ya, sejauh bintang-bintang di langit ya, begitu. Nah,
Yang lain Ibu? Ada lagi? Si pemanasan ya? Tidak ada yang bertanya. Cukup Ibu? Nggih, cukup? Terus pundi? Boleh, Ustaz? Ada. Tapi kalau tidak ada, ya kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang kita sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dari perbuatan yang merusak hubungan persaudaraan di antara kita kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.